bahkan orang iri pun bikin status pun capek. Lihat media sosial udah capek. Makanya dilarang dalam Islam, nggak boleh. La dan naqsi bisa mengurangi pahala. Setiap disebutkan pindah pahalanya ke orang. Makanya jangan marah kalau disebutkan keburukan oleh orang. Biasa aja. Dan nggak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Dan nggak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah. Kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita. Tapi ghibtah itu perasaan ingin menyusul amalan orang atau menyaingi amalan orang itu karena kita belum mampu mencapainya. Tuh. Misal, ya. La hasada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh Anda iri hati. La hasada enggak boleh, la-nya nafi. La kalau pakai ujungnya a itu bisa ada tiga arti. Nafi, nahyi, kemudian naqsi. Ya, nafi, nahyi, naqsi. Ingat ya? Nahyi artinya larangan. Biasanya kalau larangan ujungnya mati, sukun. Ya, sukun bulat, sukun bulat. Ya, sukun bulat. Masya Allah Pak, wajah Anda bulat, kepalanya sukun, nggak ada rambutnya. Bisa. Nah, bukan sukun bulat, sukun seperti ini. Ya, saya di Garut tuh pernah ditawarin buah. Masya Allah Ustadz, ini buah sukun katanya. Bukan Pak, ini adalah fathah. Fathah Ustadz, kalau sukun tuh masih di atas Pak, bulat. Jatuh ke bawah, kasrah, pecah. Begitu Bapak buka goreng, itu namanya fathah. Bapak kumpulkan di piring ini, dhammah namanya. Oh gitu. Dia balik lagi ke sini di dapur. Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan buah sukun. Apa? Ini buah fathah. Ini asli, saya bukan ngarang. Pernah saya disuguhin waktu di Garut. Ini sukun. Ya, apa namanya? Sukun. Yang ini apa namanya? Kalau di atas fathah, di bawah apa? Kasrah. Yang ini apa namanya? Dhammah. Ya, jadi ingat baik-baik. Bacaan-bacaan itu kita harus sesuaikan sesuai dengan harakat-harakat yang disebutkan. Kita kembali dulu ke sini. Jadi kalau ada kemudian orang membacakan kepada kita, mohon maaf, tapi kita melihatnya kemudian, izin ya, tidak ada dasar ilmunya, tapi amalnya bagus, boleh kita iri dengan amalannya. La hasada. Kalau la-nya nahyi, itu umumnya ujungnya sukun mati. La yashar, jangan artikannya. Jangan, nahyi itu larangan, jangan mencela. La yaghtab, jangan gosip, jangan gibah, ya kan? La yasriq, jangan mencuri. La yakdzib, jangan berdusta. Pokoknya ujungnya sukun, 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 sukun. Kalau ada ujungnya kemudian dhammah harakatnya, ya, la. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Ini kalau tinta ini kayak dosa begini nih. Ya, kalau dosanya semakin kuat, dihapusnya agak susah. Di hadis Muslim itu namanya naktah sauda, tinta hitam ke hati kita. Jadi kalau orang berbuat dosa ada tinta hitam. Gak bisa dengan taubat sembarangan. Kalau kecil-kecil istighfar hilang, astagfirullah, 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 hilang. Salat dihapus, salah pandang, salah lihat tuh, saat salat tuh dihapuskan oleh Allah dosanya. Hadisnya di hadis Muslim, nomor hadis 233. Ya as-salawatu ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bisa jadi kafarat, penghapus dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Ada di mata, di telinga, di lisan, sampai ke kaki. Ya, salah masuk masjid kan kanan, keluar masjid kiri, kadang-kadang tertukar. Masuk toilet kiri, keluar kanan. Nah, itu begitu keluar kan salah. Ya kan? Salah pandang, salah lihat di handphone, gambar-gambar nggak bagus, lihat videotron, salah dengar. Gibah sih enggak, cuman lewat dengar orang gibah. Terus dibawa ke hati sampai malam, cerita sama istri cerita sama suami, ya kan? Nah, kita nggak melakukan, cuman pendengaran itu masuk ke kita, salah itu. Nanti setiap sholat dihapuskan oleh Allah itu, sehingga hilang dari ingatan kita. Hilang. Jadi kalau udah hilang, dosanya udah hilang. Nah, ada yang terekat Jumat, jadi sejumat itu hilang. Makanya jangan pernah kita kemudian malas-malas Jumatan. Kalau bisa sebelum khatib datang, udah masuk kita. Masuk. Jangan tunggu gelombang 2. Berapa nih khatib? Khutbah pertama, ntar aja deh, khutbah kedua deh. Ya sekarang tuh ada yang aneh, khatib khutbah bikin khutbah di belakang.
Hati-hati tuh. Awas, ada yang bikin status. Hati-hati, ceklik sedang Jumatan di Al-Ihsan. Khatib sedang Jumatan. Khatib khutbah, nggak boleh. Ya bisa batal, fala Jum'atalah. Maka hilang kemudian bagian pahala Jumatnya. Ramadan ke Ramadan setahun. Jadi ada amalan menghilangkan harian, ada pekanan, ada tahunan. Hilang semuanya itu. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, la, setelah la ada kalimat ujungnya u. Maka sifatnya nafi namanya. Kalau yang tadi nahyi, larang, sekarang nafi. Artikan tidak, nafi. Tidak. Oh. Misal, la yukallifu nafsan. Tuh harokatnya u. Ya, yukallifu artikan tidak. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Artinya setiap orang yang punya ujian, sedang mendapat musibah, pasti bisa mengatasinya. Dia dianggap mampu oleh Allah. Kalau tak mampu nggak akan diuji. Ini rumus secara psikologi. Karena sedang mendapatkan ujian, maka segera kembali kepada Allah dan yakini ayat ini. Kalau yakin dengan ayat ini, kita nggak akan putus asa. Karena kita yakin kita itu mampu mengatasinya. Kata Allah, atasi, kamu yang mampu, orang lain tak mampu. Karena itu orang lain tak diuji, kamu yang diberikan ujian. Paham ya? Artikan dengan tidak. Kalau ujungnya a, nih, la misalnya. Ujungnya a, la hasada, hasada, a. Ini biasanya naksi. Naksi, naksun itu sesuatu yang berkurang. Contoh, baca Riyadhus Shalihin di bab ikhlas. Dari 1896 hadis di dalamnya, masuk bab ikhlas, ada kalimat Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah terbuka semua kebaikan-kebaikan di Mekah itu. Kalau konteksnya Mekah. Tapi kalau konteksnya hidup kita, misal, Anda sudah baik nih, tinggal dekat masjid, di kantor ketemu teman yang bagus, sholatnya gampang, dunianya cukup, maka jangan cari lagi, jangan hijrah lagi. Jangan pindah tempat. Jangan cari pekerjaan lain, khawatir ketika mencari butuh perjuangan lagi untuk mengondisikan seperti tadi. Anda tempat dah tinggal bagus, dekat masjid, taklim ada, tetangga baik-baik. Anda pindah ke tempat lain, di tempat itu perlu penyesuaian lagi. Makanya kemudian ibadahnya bisa memulai lagi dari awal. Sama, tinggal di Mekah, ke Masjidil Haram tinggi, setiap sholat 100.000 pahalanya. Di Al-Ihsan cuma 1. Kalau jamaah 27, tinggal di situ, tinggal, jangan hijrah kalau masih bisa di situ. Ini tinggal di Mekah, pindah ke Bogor misalkan, kan agak beda. Sifatnya kemudian berubah. Naksi, berkuranglah kemudian kemuliaan itu. Nih, naksun. Nah, ada juga lah ini, kalau akhirannya a, bisa berarti naksi, bisa berarti nafi. Tidak. Nah, ini di sini contoh hadisnya. La hasada, tidak boleh hasad. Kalau hasad, maka dilarang oleh Nabi. Nafi, ditiadakan. Tidak diakui. Umat Nabi nggak hasad nih. Jika ada orang hasad, iri hati, dengki pada orang lain dalam konteks yang tidak dibenarkan, maka seakan-akan nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Awas hati-hati tuh. Awas hati-hati. Dan naksi bisa mengurangi pahala. Makanya orang hasad, orang iri hati itu hidupnya capek. Disebutkan di surat Al-Falaq, dari pagi sampai malam mau tidur itu masih nggak susah tuh, susah hidupnya. Ya mau tidur masih mikirin yang diirikan. Tidur ke bawah dalam mimpi. Bangun tidur langsung nyebutkan iri hatinya. Emang dia aja yang bisa beli kulkas. Mau tidur masih dibahas dengan istri. Papa juga sebenarnya bisa mah, bukan nggak bisa aja kayak dia beli kulkas baru. Ya. Dalam tidur masih disinggung juga. Emang cuma kulkas lu aja yang bagus. Dalam tidur tuh. Bangun tidur masih kepikiran. Sekarang bahkan orang iri pun bikin status pun capek. Lihat media sosial udah capek. Makanya dilarang dalam Islam, nggak boleh. La dan naksi bisa mengurangi pahala. Setiap disebutkan pindah pahalanya ke orang. Makanya jangan marah kalau disebutkan keburukan Anda oleh orang. Biasa aja. Dan nggak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Dan nggak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah. Kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita. Tuh. Itu jelas rumusnya di hadis.